Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatur Rahma. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI berbasis web. Yang pertama yaitu pengertian dari pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI yaitu suatu upaya sadar dan terencana yang terdiri dari dua hal, yaitu penyampaian dan penerimaan materi yang dilakukan oleh guru dan murid tentang ajaran agama Islam, yang dimana ajaran Islam itu harus diyakini, dihayati, dan kemudian diamalkan, dan juga di dalamnya terdapat ajaran untuk menghormati dan menghargai agama yang lain. Yang kedua yaitu pengertian dari web. Web atau website yaitu sekumpulan halaman yang berisikan data-data informasi yang berbentuk teks, gambar, baik itu gambar yang tidak bergerak maupun yang bergerak, kemudian audio, grafik, video yang dapat diakses melalui internet. Website dibagi menjadi dua, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis yaitu website yang memberikan data informasi yang bersifat up to date, seperti halnya detik.com, kompas.com, seperti itu. Yang kedua yaitu website dinamis, website yang memberikan informasi data yang kurang up to date. Contohnya yaitu web yang memberikan informasi tentang struktur organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web yaitu suatu upaya sadar dan terencana yang dilakukan oleh guru dan murid dengan memanfaatkan media website atau situs yang memberikan materi yang akan dibuat dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran PAI berbasis web, yaitu suatu upaya atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara sadar dan terencana mengenai materi ajaran agama Islam yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan memanfaatkan media website atau situs yang dapat diakses melalui internet, yang bertujuan agar mempermudah kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu perangkat dan aplikasi pembelajaran berbasis web. Nah, perangkat dan aplikasi pembelajaran berbasis web ini ada banyak. Contohnya seperti web, wikis, kemudian social networking, multimedia, kemudian synchronous communication tools. Nah, di sini itu contoh dari perangkat blog, yaitu semisal yang ada HTTP seumpama Yohanes Blogspot begitu. Terus contoh dari wikis yaitu Wikipedia. Kemudian yang contoh dari social networking itu pembelajaran melalui Facebook, seperti itu. Kemudian kalau yang berdasarkan multimedia itu seperti YouTube, podcast, seperti itu. Sedangkan yang untuk synchronous communication tools itu contohnya pembelajaran dengan menggunakan Skype. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Yusuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Arsad dari kelas PIM akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang prinsip pembelajaran berbasis web, yaitu pembelajaran yang populer dengan sebutan web based education, atau kadang disebut dengan e-learning atau electronic learning. Selanjutnya, pembelajaran berbasis web ini adalah efek dari kemajuan zaman, di mana kemajuan pada teknologi yang juga dapat merembet pada bidang pendidikan, yang menjadikan
ada pembelajaran pada web-web tersebut. Dalam pembelajaran berbasis web tersebut, itu terdapat beberapa prinsip yang menunjang kemaksimalan dan keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Dan yang pertama adalah prinsip interaksi. Prinsip interaksi berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Jadi di sini prinsip interaksi adalah prinsip antara tenaga pendidik dengan peserta didiknya. Jadi di sini bukan interaksi antara pendidik dengan teknologi atau mesin tadi, tapi langsung berinteraksi dengan manusianya atau peserta didik tadi. Nah, interaksi atau keterhubungan interaksi antara pendidik dengan muridnya tadi dapat menunjang dalam murid untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi dapat lebih memaksimalkan pembelajaran. Dan yang kedua adalah ketergunaan. Di sini adalah bagaimana siswa dapat dengan mudah menggunakan web. Terdapat dua elemen yang penting dalam prinsip ketergunaan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Intinya adalah bagaimana perkembangan pembelajaran berbasis web ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun navigasi konten. Jadi di sini kesimpulannya adalah pembelajaran berbasis web tadi tidak menyulitkan siswa atau tidak rumit. Artinya sistemnya itu simple saja. Jadi dapat mempermudah peserta didik untuk memahami apa yang telah disampaikan dari pendidiknya tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah relevansi. Relevansi diperoleh melalui ketepatan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya dibuat dengan spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran dan menghindari ketidakpahaman siswa. Kemudian menempatkan konten yang relevan dalam konteks yang tepat pada waktu yang tepat adalah bentuk seni tersendiri dan sedikit mengembangkan e-learning yang berhasil melakukan kombinasi ini. Jadi di sini maksudnya relevansi adalah menyediakan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi di sini tidak menyebabkan siswa itu sangat sulit untuk memahami sebuah materi tersebut, tapi malah mempermudahnya dengan dengan suatu bahasa yang tidak bertele-tele. Jadi kesimpulan dari semua prinsip tersebut adalah intinya memudahkan peserta didik dalam memahami sebuah materi dan juga bagaimana pembelajaran secara tidak dengan tatap muka itu dapat berjalan maksimal seperti jika kita belajar dengan tatap muka. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara sekalian, karakteristik pembelajaran berbasis web adalah, menurut saya, yang pertama, penyampaian materi dilakukan dengan cara audiovisual sehingga bisa memudahkan siswa untuk bisa lebih memahami tanpa adanya peran langsung dari seorang guru. Yang kedua, penyampaian materi disajikan dengan cara waktu yang singkat antara 5-10 menit sehingga secara psikologi siswa tidak akan bosan untuk mendengarkannya. Yang ketiga, penyampaian materi dilakukan dengan cara yang ringkas sehingga bisa disesuaikan dengan cara kebutuhan masing-masing para siswa. Saudara-saudara sekalian, kelebihannya dan kekurangan dari pembelajaran berbasis web adalah, kelebihannya
Siswa tidak perlu repot-repot datang ke sekolah, cukup dari rumah, kapanpun dan dimanapun. Kekurangannya jelas, siswa tidak bisa berinteraksi antara satu siswa dengan siswa lainnya sehingga kurang interaksi sosial. Merdeka!